Pagi kita mau bongkar AC lama dijual sama mesin cuci juga, terus ntar pasang AC baru. Aduh. Pasang AC barunya nih ya, yang gri setengah PK yang luar. Lama nih, nggak ingat berapa umurnya. Udah bocor, nggak dingin, jadinya diganti. Bye bye. Mesin cuci juga borong semua. Ya, mundur dikit. Stop. Jadi hari ini kita mau masang AC baru, ganti AC yang tadi dicabut. Kita milihnya pakai yang gri 1,5 PK yang low watt. Terus sekarang tugasnya lagi memasang di dalam. Ini kebalik sih. Itu tipenya. Terus ini outdoornya. Jadi sekarang kita lagi proses memasang AC gri. Kita pasang yang tipe GWC 05C3E yang low watt. Ini lagi sama Mas Kwan, sama Mas siapa? Hendrik. Mas Hendrik. Oh Hendrik, siap. Jadi kita nih bakal ditutorin nih sama si Kwan sebenarnya gimana cara pasang AC yang baik dan benar. Mas Ikwan ini dulunya di Daikin ya Mas ya? Boleh lari sebut brandnya. Sekarang pindah ke Bali. Dulu di Surabaya dia. Nah, ini masang part indoornya. Itu bekas AC yang lama karena bocor, jadinya kotor. Jadi kita tadi habis masang steker sama stop kontak di atas. Oke. Nanti dibersihin deh, hitam-hitam. Proses pemasangan AC yang outdoor. Yang indoor udah kelar pasang. Dulu masangnya di sana, outdoornya cuma takut tampias lagi kena air hujan. Kita pindah ke sini aja. Yang 1,5 PK, daya maksimalnya 330. Tapi BTU-nya lebih rendah dia, 4.850. Hemat ya listriknya nih. Pakai apa gini ya, pipanya Zuto yang agak bagusan nih. Berapa dia tebalnya Mas? 0,61. Oh, 0,61. Nah, jadi katanya Mas Ikwan tuh kalau masang yang AC Freon 32 ya? Ya. Ada minimalnya ya sekarang ya? Minimalnya Berapa minimal Mas? 0,6. 0,6. Jadi kalau misalkan pada masang AC yang tipe-tipe baru, yang Freonnya R32, jangan mau masang pakai pipa yang di bawah 0,6. Karena kemarin sempat nanya-nanya di toko-toko di sini di Bali, masang standar dapat pipa yang standar tuh 0,5 dikasihnya. Zuto 0,61 mili. Ya hasilnya udah hemat energi ya, bintang 4 tuh.
tuh. Pendinginannya 4850 BTU. Daya listriknya maksimal 330 watt. Jadi lumayan hemat. Garansinya 1 tahun tukar baru sampai 10 tahun. Nah. Ini di flaring. Di flaring dulu. Ya, sebelum dikonek. Sebelum dikonekin ke indoor ya. Ya. Flaring itu apa maksudnya? Untuk membuat mulut dari Ini yang penting. Nah. Tasco. Oh ini. merek flaringnya. Ada merek flaringnya juga harus standar ya. Oh nih tuh Tasco. Kalau nggak standar apa gini ya? Gini, Efeknya 50.000 flaringannya yang jelek. Jelek. Oh. Hasil flaringan mulutnya itu jelek. Gitu. Oh. Dia gedein ya apa ngebentuk berarti ya? Nge-stem gitu ya. Oh ini. iya iya tuh jadinya. Tadinya kan awalnya kayak gini ya. Iya, awalnya kayak gini. Terus di flaring jadinya punya mulut ya. Untuk ngonek. Hmm. Nah, kalau orang baru belajar pakai flaring ini pun bisa. Oh gitu. Karena bagus dia alat flaringnya. Ya, nggak goyang. Ada yang murah. Ada. Yang 160.000 itu. Iya. 175 ada. Kalau ini berapa emang ya? 1,5. Oh, 10 kali lipat bedanya. Oke. Jadi ini ya, kalau mau cari tukang pasang yang ini mereknya Tasco. Ini memang orang-orang baru belajar pun dapat berapa kali latihan pakai ini Langsung bisa ya. gampang. Gampang. Oke, mantap. Ini memasang pipanya. Pipanya kita dapat berapa? 3 meter ya. Itu minimal ya, Mas? Minimal Pak. Iya. Jarak An- bisa outdoor. Antara indoor sama outdoor minimal 3 meter supaya apa? Sirkulasinya bagus. Nah, ini udah merek yang bagus nih, yang mahal nih. Udah di-upgrade sama tukang pasangnya. Maunya awalnya Tateyama, cuma dapat yang Suto yang bagusan lagi dikit, lebih tebal, Jepang. yang punya Jepang. Jadi kalau meskipun kita nggak nyampe 3 meter, nanti pipanya digulung. Pokoknya biar dapat aja jarak antara indoor sama outdoornya 3 meter di pipa. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian masang AC baru cuma 1 meter atau langsung, nanti nggak mau bagus ya, nggak mau maksimal ya kalau pendek ya. Nggak dingin Pak. Nggak dingin, oh nggak dingin ntar, karena fluid refrigerannya perlu panjang. Yang hitam tadi di dalam terus Tasco. Tasco itu ya. Jadi kalau misalkan yang bocor-bocor AC-nya itu kan seringan di sambungan antara indoor sama outdoor. Nah itu di sana. Nah itu bocor di tempat flaringannya, tempat masangnya. Makanya kalau masangnya pakai alatnya yang udah agak bagusan kayak yang tadi, lebih terjamin ya, lebih paten dia nguncinya. Nah itu lagi ilmu tuh. Tanda kutip lagi. Nah itu dah makanya. Nah, jadi kalau mau beli AC bisa ke Bintang Plasma atau di Tokopedia sih aku belinya nih. Ya. Terbaik Tronics. Nanti biar yang pasangnya Mas Ikwan. Itu dikasihin apa tadi? Yang hitam tuh? Armaflex. Armaflex. Habis itu ditutup pakai selotip, duct tape. Oh. Kayak paten. Nah ini mau masang pipanya ke outdoor. Apa yang harus diperhatiin nih Mas kalau masangnya ini? Soalnya kan tak dengar ada yang teknisi nakal tuh Ya. dilonggarin deh biar freonnya habis gitu. Jadi kalau
kondisi pasang AC baru mau dikasih harus divakum. Ada beberapa teknisi yang ya mungkin nggak bawa alat vakum atau nggak punya alat vakum, jadi dia setelah connect pipa di sini, nah yang di sini tidak dikencengin, sini dikencengin dulu, tapi dibuka freonnya supaya keluar dari sini. Seolah-olah udara di dalam pipa itu terbuang dengan freon yang dibuang tadi untuk mencapai vakum, tapi sebenarnya itu tidak benar, karena vakum yang benar itu di bawah tekanan atmosfer. Ya biar vakum kan. Ya. Kalau dia dorong itu kan nggak mungkin bisa sampai vakum kan. Tidak menjamin 100% dia vakum. Bahkan yang pakai mesin vakum aja dia masih ada beberapa, tapi tidak berpengaruh pada sistem. Karena apa, mesin vakumnya nggak bagus atau gimana? Karena yang ada beberapa teknisi yang acuannya pakai mikron atau pakai tekanan. Jadi kalau pakai tekanan kondisi vakum di bawah 0,0 pascal lah. Kalau mikron itu kurang lebih harus saya nggak tahu pakemnya berapa mikron, tapi yang jelas beberapa teman itu kalau mau mencapai vakum dengan acuan mikron dia bakal susah. Di Pascal berarti nggak akan nyampe vakum gitu maksudnya? Nggak serendah yang di Pascal. Flaring juga nih. Kalau flaring semua tipe AC-nya sama ukurannya? Apa beda-beda? Dimensi pipanya biasanya beda. Ya, kalau 1 PK ke bawah itu rata-rata sama. Kalau 1,5 sampai 2 PK, 3 PK, 8 PK sampai 20 PK udah beda ya ukurannya. Tapi alat ini masih bisa dipakai. Ya, ada ukurannya ya masing-masing. Nah, ini yang paling penting. Di ya, kencengin ya. Pakai 2 kunci Inggris. Pakai 2 kunci Inggris tuh. Berarti kalau dia nggak vakum itu diapain dia? Ini itu yang di atas kencang itu. Ya, jadi yang di atas ini dikencengin dulu biasanya. Atau salah satunya, biasanya sih yang atas dulu dikencengin. Baru yang bawah dikendorin, terus kunci L-nya di sini dibuka yang atas. Jadi kedorong dia? Iya, kedorong. Nah, ini dibuka, keluar, dibuang dari sini. Tuh. Itu trik yang kalau nggak pakai vakum Ya. dan salah. Ini manifold supaya ngecek untuk proses vakum dan tekanan refrigeran. Oh iya. Yang biru apa tuh? Yang biru tekanan rendah, biasanya ini saya pakai untuk R22 kalau masih ada unit R22. Kalau yang merah ini saya pakai untuk R32 sampai R410 karena di sini ada adapternya. Oh iya. Sebenarnya punya yang Tasco juga, cuman lagi pensiun ya. Pensiun. Nah nih, ini mesin vakumnya tuh. Murah. Cuma 1 jutaan lah. Cuma 1 jutaan mesin kalau vakum. Yang ini 1,2 lah. Yang manifoldnya? Ya. 1,2. Nanti modalnya gede jadi teknisi nih. Bor. Nah, untuk proses vakumnya berapa lama? Minimal 10 menit. Minimal 10 menit atau sampai sudah jarumnya 0. sebentar. Sampai jarumnya di bawah 0. Sekarang tuh di berapa tuh? Ini sudah di bawah 0 sih. Sudah di bawah 0. Cuma tetap di vakum. Kondisi 100% vakum itu harus benar-benar memastikan di dalam ini memang hampa udara. Jadi estimasinya sekitar 10 menitan. 10 menitan. Oke. Panjang pipa di bawah 10 meter. Dengan panjang pipa di bawah 10 meter. Kalau yang di atas 10 meter? 15 menit. Oke. Sudah 0 sudah. Vakum lagi. Desain kang potong. Meter. Nah, udah kelar nih.
nyalakan dulu. Di atas ya, Ya, untuk kedengaran kan. kita tutup lagi sampai 60 PSI. Jadi dia untuk deteksi bocor besar. Kalau ada kebocoran yang besar, otomatis dia cepat turun. Kalau misalkan nggak ada, baru kita buka full. Oke, kemudian suction. Nah, kita buka full. Nah, supaya nggak lupa level dipasang. Baru itu nyalakan AC-nya. Tuh di Aden, kita nempel. setengah ampere nih. Alatnya lumayan. Ya. Itu berapaan? 3,5. 3,5 juta. Jadi kasih pakai direct. Ya. Dingin. 186 watt nih running awal ya. Itu sampai nanti Pak. Stabil ya. Standing. Kalau misalkan kita dinginin lagi 17 bisa naik jadi ya ampere ya. Enggak sih Pak. Tetap. Tetap gitu. Ini sepi banget nih outdoor ya karena kompresornya kecil kayaknya kan low watt dia. Ya, di samping itu mungkin ya efek dari proses vakum tadi itu. Jadi proses vakum itu dia Udah dingin. ya lebih bagus untuk kerja kompresor. Itu muter kan? Muter Pak. Muter banget. Hasilnya tenang banget. Saya cabut dulu. Berarti itu nggak perlu dicolok ya, langsung pegang gitu aja Ya, udah detek deh. ya. Memang seperti itu. Jadi Tangan. 1,0 malah ampernya. Oh, Freonnya 200. 180. Nah, ini yang saya bilang tadi. Karena di pabrikan tuh mungkin dia tes tuh 5 sampai 7 meter. Karena kita di sini 3 meter, mungkin ada kenaikan tekanan. Tapi overall nggak apa-apa. Standarnya kalau misal 5 sampai 7 meter itu di berapa dia tekanannya? 150. 150 itu? Ya, itu tekanan kerja. Tapi kalau volume refrigerator mungkin antara 0,4 kilo ya. Karena di sini ada tertera refrigerator masuk 0,47 kilo atau setengah kilo. Itu berapa itu tekanannya? Ini 180. Oh, naik 40 ya. 30-an ya. Oke. Sekarang masang exhaustnya. Apa nih? Drain. Nah, gimana Mas? Perawatannya kalau pemakaian 12 jam satu hari non-stop wajib 3 bulan. 3 bulan sekali dicuci ya? Ya. Kalau 8 jam per hari atau lebih kurang dari 8 jam bisa 4 bulan, maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan ya. Di masukannya juga bisa untuk cuci, servis. Kalau ada yang mau ntar taruh dah kontaknya di bawah. Ini kita booking ya Mas ya, hari Senin ya. Cuci AC lagi satu. Nih, kebetulan belum sempat dicuci. Ini pakai Nvidia 1,5 PK sih. Setengah PK sorry. Ini. Nah, jadi jangan pakai yang terlalu dingin. Jadi kalau di remote jangan sampai 17 lah. Kasihan AC-nya kerja berat. 20, 23, 25 kalau udah dingin cukup. Terus rajin dicuci 3 bulan sekali. Oke. Banget. Tinggal di cat aja temboknya, soal dari dulu kayak gitu dingin 24 dingin banget. Oke, kita udah kelar masangnya.
Terima kasih Mas Iwan. Sama Mas siapa tadi? Oh, lupa. Ku Hendrik. Ah, Ku Hendrik. Ya. Sama Mas Hendrik. Terima kasih, semoga awet ya. Jadi Awet. kalau nanti Jamin. ada yang perlu apa? Servis AC, Ya. nyuci AC, bisa hubungin Mas Iwan. Ntar taruh kontaknya di bawah ya. Siap. Sip, sama ini. Sorry kan kiri Oh, ya. ya. Bawa Wah. kita makan jalan ntar ya. Plus ini. Plus. Mai dapur. Wah, ini ada. Masih bakar. Gila, mantap. Thank Thank you. Yo, hati ya. Ya. Thank you. Yuk. Oke.